Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya, Paulus Kulabora, kelas B, semester 7, reguler sore. Tugas review buku kedua, mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Di sini saya akan membahas tentang kebahagiaan dan malu pada pekerjaan sosial anak dan keluarga. Di sini kita semua bisa ingat saat kita merasa bangga, malu bersalah, atau malu kita benar. Kita cenderung mengingat betapa menyenangkan atau menyedihkannya pengalaman seperti itu, atau bagaimana mereka mengubah persepsi kita tentang diri kita sendiri pada saat itu. Kita juga bisa semua memikirkan saat kita dulu dipuji atau dipermalukan oleh orang lain, dan kita bisa menghubungkan pengalaman seperti itu dengan bagaimana kita bertindak serupa situasi sekarang. Memang semua punya keinginan untuk menampilkan dari diri kita dengan cara yang membuat kita merasa baik dan mendorong untuk diikutsertakan dan diterima sebagai teman, kekasih, atau anggota tim. Pada saat yang sama, kita mungkin semua memiliki keinginan untuk menampilkan diri kita dengan cara yang menghindari perasaan buruk diri kita sendiri dan mencegah penolakan dan isolasi. Emosi sadar diri adalah emosi yang paling signifikan untuk dianalisis dan memahami pengalaman di dalam praktik kehati-hatian. Perlu diambil dalam menerapkan konsep dari disiplin murni ke disiplin terapan. Untuk itu, memastikan anonimitas organisasi, tim, dan individu yang terlibat dalam penelitian dilaporkan menggunakan nama samaran dan detail identitas apa pun yang berkaitan dengan individu atau dalam pelaporan temuan. Yang pertama, bagaimana data dikumpulkan? Data dikumpulkan tentang layanan pekerjaan sosial anak dan keluarga di dalamnya untuk mendapatkan perspektif sejarah, layanan, dan memahami pengaturan. Saat ini, pikiran dan perasaan ini memengaruhi apa yang mereka katakan atau lakukan di waktu, dan bagaimana hal ini dapat mengubah banyak hal untuk mereka di masa depan. Yang kedua, bagaimana data dianalisis? Teori dasar konstruktivitas digunakan untuk mengatur pengumpulan dan analisis data. Tujuannya dari proses ini adalah untuk memulai dengan apa yang disebut konsep yang membuat PK, yaitu teoritis gagasan tentang topik penelitian, dan untuk melanjutkan dari hari ini ke membangun analisis yang didasarkan pada data. Buku ini ditujukan bagi siapa saja yang tertarik dengan rasa bangga dan malu pada umumnya, dan kebanggaan dan rasa malu dalam praktik profesional secara lebih spesifik, sementara saya atau kawan-kawan tidak percaya bahwa ada perbedaan yang berarti antara akademis dan dunia praktik. Konteks pembaca yang berbeda mungkin mengarahkan mereka ke berbagai komponen konten dan analisis di dalam buku ini. Oleh karena itu, buku ini dapat dilihat ditujukan untuk keduanya, audiens akademis dalam hal mendemonstrasikan bagaimana penelitian itu dilakukan dan bagaimana analisis data menghasilkan teori
Kebanggaan dan rasa malu dalam praktik profesional dalam hal menggambarkan apa dan bagaimana perasaan orang di konteks budaya, organisasi dan politik saat ini, dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi apa yang praktisi dilakukan dan bagaimana mereka lakukan. Keduanya tentu saja saling terkait dan saling bergantung. Nah, yang berikut mengkonseptualisasikan kebanggaan, rasa malu, rasa bersalah, dan penghinaan untuk dapat memberikan analisis tentang praktik profesional. Dari perspektif kebanggaan dan rasa malu, kita harus jelas tentang apa yang kita maksud dengan persyaratan, sementara kita semua memiliki pengetahuan yang masuk akal tentang isi emosi, dan karena itu memiliki sedikit masalah dalam memahami apa maksud seseorang ketika mereka mengatakan, saya merasa malu, misalnya seperti itu. Nah, secara kritis mengulas bidang teori emosi dan menempatkan ide-ide berbeda yang berkaitan dengan kesombongan, rasa malu dan emosi kesadaran diri lainnya di dalamnya. Namun, seperti yang akan dibahas, tidak semua teori dan gagasan tentang emosi dapat menjelaskan komponen biologis, fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya pengalaman, atau cukup dijelaskan temuan yang diperoleh studi penelitian. Dasar-dasar konsep emosi menyatakan bahwa ada definisi emosi hampir sama banyaknya dengan definisi pengarang, namun terlepas dari kompleksitas lapangan. Emosi dasar sebagai landasan teori kebanggaan dan rasa malu. Argumen emosi dasar memahami emosi sebagai bentuk sebelumnya identitas yang ada dalam pikiran manusia dan yang dapat dipicu oleh peristiwa atau keadaan eksternal. Yang kedua, penilaian sebagai landasan teori kebanggaan dan rasa malu. Daripada emosi dipicu secara kebiasaan atau refleks oleh objek, seperti dalam model emosi dasar, model penilaian mempertimbangkan emosi muncul dari makna yang dikaitkan dengan peristiwa. Konstruksi sebagai landasan teori kebanggaan dan rasa malu. Model konstruksionis memahami emosi sebagai kombinasi dari komponen yang bergabung untuk menciptakan pengalaman terpadu muncul dalam momen tersebut yang dapat dikategorikan dengan emosi label. Model konstruksionis menyangkal keberadaan emosi dasar dan menganggap penilaian hayalan salah satu komponen dari pengalaman dari emosi, bukan dasar emosi. Pada jantung konstruksionis adalah perspektif rasional manusia kehidupan, di mana seseorang terlibat dalam interaksi dengan sosialnya. Mendefinisikan kesombongan, rasa malu, rasa bersalah, penghinaan, dan malu sebagai konstruksi. Dari perspektif konstruksionis, emosi tidak bisa dianggap sebagai sesuatu melainkan proses. Proses ini bersifat makro, beroperasi dalam kelompok sosial dalam jangka waktu yang lama, dan mikro, beroperasi dalam diri seseorang dalam waktu yang singkat. Untuk mendefinisikan file emosi seperti rasa malu oleh karena itu, untuk mendefinisikan komponen proses, pertama kita perlu mendefinisikan apa yang dirasakan dalam emosi, pengalaman, intersepsi.
intersepsi adalah pengalaman fenomenologis sensasi di dalam tubuh, baik karena perubahan di dalam tubuh itu sendiri atau sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Konteks sosiokultural untuk itu melalui interaksi sosial ini mengembangkan seperangkat arti dan definisi bersama yang mencakup aturan dan harapan untuk perilaku. Konsep diri. Semua berpendapat bahwa kita ada mengevaluasi diri secara permanen di lingkungan sosial kita dari sudut pandang orang lain. Dalam interaksi sosial seperti itu, kami datang ke memahami siapa kita dalam konteks yang berbeda. Yang keempat, representasi sosial dari emosi sadar diri. Dari perspektif konstruksionis, perlu mempertimbangkan manusia mengalami melalui keterkaitan antara individu dan kolektif, di mana tidak ada awal dan akhir yang berkelanjutan. Sistem sosial rekursif, sikap, keyakinan, dan emosional individu pengalaman dibangun oleh pengalaman kolektif, yaitu pada gilirannya. Yang kelima, kebanggaan. Penelitian telah mengidentifikasikan bahwa kesombongan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman. Yang keenam, malu. Penelitian tentang rasa malu mengaitkan pengalaman seperti itu dengan tidak menyenangkan aktif keadaan tubuh. Terkait dengan sensasi tubuh ini adalah serangkaian atribusi. Kesalahan. Ada cukup bukti untuk menyarankan bahwa apa yang kami maksud dengan dua istilah ini memang berbeda. Sementara fokus dalam pengalaman rasa malu yang khas adalah pada diri kita sendiri. Sebuah kerangka untuk konsep konstruksionis emosi kesadaran diri. Menganalisis interaksi sosial untuk pengalaman rasa malu membutuhkan pemahaman tentang cara seseorang mengevaluasi diri saat ini. Untuk itu, semua individu yang terlibat di dalam membutuhkan pengetahuan tentang maksud dari tindak tutur tersebut untuk dapat berpartisipasi dalam pertukaran. Demikian hasil review saya. Sekian dan terima kasih.